salah sasaran, kita salah tujuan, masuk ke properti orang. Google-nya ini guys. Nah, mereka ini dulu kerjaannya main-main aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sore, selamat malam, dan selamat pagi nih sahabat-sahabat channel ini. Channel yang penuh keceriaan ini, channel yang spontan, tidak ada basa-basi. Hari ini kita akan menuju sebuah pondok. Ini pondoknya baru dibangun ini oleh teman saya, sahabat saya. Dia alumni Gontor. Seperti apa sih konsep pondok yang ia sedang bangun ini? Oke lah, tak perlu panjang lebar, kita langsung menuju ke lokasi. Jadi perlu diketahui bahwasanya lembaga pendidikan pondok pesantren di Kabupaten Oku ini sudah mulai bertumbuh. Banyak juga nih pondok-pondok yang baru lahir. Dan salah satunya yang akan kita datangi ini punyanya si Farhan Jadid. Beliau ini masih muda, suka ceramah, dan alumni Gontor. Oke. Salah sasaran, kita salah tujuan, masuk ke properti orang. Google-nya ini guys. Ambil arah Tenggara di Jalan Dogan menuju Jalan Ulu Danau. Dek, pondoknya Ustadz Farhan di sana? Ayo. Oh iya. Oke. Oke. Gaya-gaya khas pondok modern Gontor. Sarungnya pakai gesper. Jadi kita sudah sampai di pondok milik Ustadz Farhan Jadid. Muter-muter rupanya di ujung gotong royong. Kita masuk dulu. Oh, itu dia dong, awangnya dong. Berdikari, kesederhanaan, keikhlasan, panca jiwa pondok itu, Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itu maktulah waktu dia memesan COD-an itu. Putar kan udah oleh Google baru sampai sini. Apa kabar, Tat? Alhamdulillah. Sehat? Salaman dulu kita. Alhamdulillah ini bi khair. Alhamdulillah. Mohon maaf kami sambil santain sambil ngerokok. Ini ada anak-anak sedang belajar. Tat, saya ini selalu memperhatikan Facebook, Tat. Ya. Jadi Ustadz ini tergolong rajin lah ya kalau memposting kegiatan-kegiatan sehari-hari. Ini apa yang sedang dilakukan ini? Iya. Kalau sore-sore ini anak-anak kita lagi mencatat dan menghafal, setiap hari berubah-ubah. Seperti hari Senin hadis, Selasa itu mahfuzot, kemudian hari Rabu itu jadwalnya mufrodat. Besok doa-doa, dan hari Jumat itu bacaan sholat. Jadi hari ini kebagian mufrodat atau kosakata dalam bahasa Arab. Jadi Vokabularis. Ya, vokabularis. Setiap hari Rebu itu setidaknya 5 kosakata wajib mereka hafal. Setiap hari? Setiap hari. Oke. Sebelum kita panjang lebar, Tat. Oke. Ini apa namanya tempatnya ini? Ini Diberi nama apa ini? pesantren ini atau lokasi ini? Pesantrennya. dan Pesantren lokasi ini berawal dari nama nenek yang memiliki lahan kita, namanya nenek ini Iskandar. Maka saya kasih pesantren Al Iskandari karena kita tidak bernuansa gedung-gedung yang berjulang tinggi dengan konsep alam, maka pesantren alam Al Iskandari. Iskandari. Karena kita jebolan pesantren modern dari Gontor, maka Al Iskandari modern. Jadi Pesantren alam Al Iskandari modern. pesantren alam Al Iskandari modern. Iya, Bukan pesantren alam modern. bukan. Pesantren alam Al Iskandari modern. Berapa luas nih lahan yang dipunya sekarang ini? Kurang lebih 1 hektar kalau lahan ini semuanya. Sudah berapa lama ini?
Kalau pesantren kita baru berjalan masuk ke bulan kedua nih Pak Win. Bulan Jadi kedua ya? bulan kedua start launching waktu itu oleh Pak Bupati dan seluruh komponen pemerintah setempat, pemerintah daerah di awal Agustus. Jadi masuk konsep ke bulan. konsep awal yang Ustadz kerjakan ini seperti apa dulu nih? Karena kan kalau bicara pondok pesantren, artinya itu akan banyak apa ya? Birokrasinya kan. Betul, betul. Nah ini apa nih yang dilakukan terlebih dahulu nih? Konsep belajarnya seperti apa ini? Jadi mengingat sarana prasarana kita belum memadai dan kita mengawali ini dengan konsep Darsul Masa. Kalau di Gontor dulu ada istilah Darsus Sobah, ada Darsul Masa, pelajaran pagi, pelajaran sore. Nah, karena anak-anak ini rata-rata mereka sekolah pagi dan kita belum punya asrama untuk mengasramakan mereka, maka kita buatlah konsep pesantrennya Santri Darsul Masa, santri sore. Jadi full sore mereka belajar, tidak ada waktu bermain di luar, tidak ada gadget, tidak ada medsos. Mereka belajar dari start qobla asar atau ba'da asar mulai menghafal. Nanti pukul 5 mereka mulai belajar membaca baik Iqra, Al-Qur'an dan sebagainya. Sampai sholat maghrib berjamaah. Kemudian setelah itu mereka akan mendapatkan wejangan, nasihat, akhlak, adab dan sebagainya. Terus nanti menjelang isya orang tua pada menjemput dan sebagian menetap. Sebagian menetap untuk mukim menginap. Di mana? Di sinilah. Di dalam yang putri, yang putra di luar kalau lebih. Kalau tidak di dalam itulah kita kasih sekat. Ustadz sendiri tinggal di sini? Saya sendiri tinggal di sini dengan istri dan 2 orang anak saya, putra dan putri. Oke. Anak-anak ini kebanyakan rata-rata dari mana nih mereka? 90% penduduk lokal sini. Penduduk lokal. Penduduk lokal. Kenapa terpikir bikin pondok? Apa tadi? Pondok Pesantren alam. Pesantren Alam Al-Iskandari modern. Ya. Kenapa terpikirkan? Awal-awalnya saya belum punya niat untuk membuat pesantren seperti yang kami desain dulu, hanya tempat untuk rekreasi keluarga weekend, kumpul-kumpul makan-makan di sini. Tapi setiap kali saya lewat ke arah sini, ini anak-anak yang sini ini selalu menghadang. Dulu saya punya sedan buru, jadi dibilang anak-anak ini sedannya triple X katanya. Jadi dihadang oleh mereka untuk hanya minta diklaksoni aja. Oke. Jadi kalau diklaksoni mereka minggir. Terus terbesit di benak saya untuk mereka ini mungkin akan jadi santri saya. Maka saya bikinlah konsep sesederhana mungkin mengawali itu untuk mengajak mereka memahami dasar-dasar agama, belajar ngaji, belajar sholat, bahasa Arab dan sebagainya. Nah mereka-mereka ini dulu kerjaannya main-main aja. Pak Wiwin, jadi dibawa-bawa batang pisang, naik duku, ada orang lewat dilempari, termasuk saya, mobil saya juga kena lempar. Ya. Akhirnya, waktu masuk ke lokasi sini? Iya, awal-awal dulu. Kemudian setelah itu, akhirnya mereka tertata sedemikian rupa dengan pakaian mereka yang rapi seperti sekarang ini, kemampuan mereka mulai bisa berbahasa Arab sedikit-sedikit, hafalan dan sebagainya. Ya syukur alhamdulillah, semakin banyak pesertanya, bahkan sekarang tidak hanya dari sini, Pak Wiwin. Hampir di titik-titik Kabupaten Oku ini sudah banyak yang masuk ke sini. Ada yang dari Sion, ada dari Air Gading, dari Air Pau, Perumahan Guru, semuanya hampir rata-rata ada mewakili beberapa orang untuk nyantri dan dititipkan orang tuanya ke sini. Alhamdulillah. Pengajarnya berapa orang? Kalau yang menetap seperti halnya pondok, kita tahu bahwa yang namanya pondok pesantren, agar semua pesantren tidak salah kaprah, saya kasih sedikit lagi pencerahan bahwa namanya pondok, mungkin Pak Uwin juga pernah mengalami itu. Pondok itu syaratnya ada 3 hal. Yang pertama adalah kiai. Ya. Yang kedua ada santri. Dan yang ketiga ada tempat masjid, musola atau pondok. Ya. Kemudian didatangi oleh santri-santri. Ya. Jadi kiai yang namanya pondok pesantren harus menetap di situ. Oke. Gitu. Kalau ada sebuah lembaga mengatasnamakan pesantren, tidak ada kiainya di situ, itu bukan pesantren. Jadi ini kiai nih? Enggak. Karena ada syaratnya tadi ya, bahaya. Syaratnya harus sekian aja, bahaya deh. Oke, terus? Nah, jadi itulah yang menjadi latar belakangnya saya menetap di sini. Kemudian kalau pengajarnya kita kurang lebih ada 6 orang. 6 orang. Semuanya alumni Gontor. Adik-adik tingkat saya yang kebetulan mereka dari rantauan netap di Batu Raja, ada yang asli Batu Raja beberapa orang. Saya rekrut mereka untuk sama-sama saya berjuang di sini majanan. Majanan kita tahu artinya gratis. Tidak saya bayar mereka dan anak-anak pun tidak membayar kami. Jadi anak tidak bayar? Tidak membayar sama sekali. Tidak ada bayaran serupiah pun.
Jadi kalau Ustadz mau ngerokok gimana? Kalau saya merokok, seandainya kita ini punya label sebagai seorang karyawan perusahaan, otomatis kita harus taat kepada pimpinan, Oke. pada direktur dan sebagainya untuk kita mendapatkan upah dan bonus reward. Dan saya di sini bekerja kepada Allah. Maka saya hanya taat saja kepada Allah, saya dapat rokok. Ini kajian akademis sebenarnya. jangan terlalu dibawa ke jangan baper lah ya. Jangan baper ya. Jadi tidak bayar kan? Tidak bayar. Jadi Tidak total bayar. sekarang ada berapa orang? Kurang lebih sekarang ini sudah hampir mencapai 40 orang. Yang awal-awalnya hanya 4 orang Pak Win. 4 orang, kemudian bertambah dan akhirnya hampir 40 orang lebih. Jadi apa saja nih materi yang diberikan kepada mereka? Seperti tadi yang saya sampaikan, komponen yang pertama yang harus kami tanamkan di sini adalah yang pertama akhlak. Ya, akhlak, budi pekerti yang baik itu harus benar-benar etika tata krama mereka. Terus bahasa Arab. Bahasa Arab setidaknya mereka harus menguasai dulu ratusan bahkan ribuan kosakata bahasa Arab. Makinatun artinya mesin. Hijabun artinya hordeng. Hadis dan mahfuzat sebagai kata mutiara dan menjadi motivasi mereka agar nanti ketika kelak mereka dewasa, kata-kata mutiara inilah yang akan mendongkrak mereka ketika mereka malas, ketika mereka merasa rapuh dan sebagainya. Dan kata kunci adalah memahami Al-Quran secara harfiah, secara tajwid, makharijul huruf yang benar agar tidak salah ketika nanti mereka menjadi imam di masjid-masjid, di musola-musola ataupun imam dalam rumah tangga. Itu. Jadi ada yang mukim tadi ya? Yang mukim berapa orang? Kalau yang mukim, kita ini ada 2 macam mukim, Pak Win. Yang pertama mukim yaumian, yang kedua mukim wajib. Mukim yaumian harian. Ya, mukim yaumian, mukim yaumian ini adalah targetnya menghafal juz amma, setidaknya dari amma yatasaalun sampai an-nas. Oke. Mukim yaumian ini tergantung dengan jadwal sekolah mereka. Misalnya dia masuk Selasa Rabu, berarti Selasa sore atau Rabu sore dia mukim. Biasanya maksimal sekitar 8 orang yang mukim tiap malam. Untuk subuh, setelah subuh menjelang fajar, kita murojaah hafalan juz ammanya. Dari sini semua? Dari sini semua. Oke, terus? Dari luar juga yang sesuai dengan jadwal belajarnya juga mukim. Kemudian mukim yang kedua, mukim wajib, itu setiap malam minggu di sini kayak pasar. Semua jumlah santri ini semuanya wajib mukim. Karena malamnya kita tahajud berjamaah. Ya kan, ada pemberian wejangan dan juga materi dari ustadz-ustadz yang dari Gontor tadi juga. Kemudian paginya kita mufrodat. Setelah itu kita jariyus soba, lari pagi. Kemudian kita pencak silat tapak suci. Setelah itu kita sarapan. Dan tanziful am, kebersihan umum, kita membersihkan, merapikan, membuat taman dan sebagainya. Sehingga mereka penuh dengan kegiatan-kegiatan yang menunjang kreativitas otak mereka. Baru setelah itu mereka boleh pulang atau dijemput oleh wali-wali mereka. Nah, tadi kan guru tidak dibayar. Benar. Ya. Murid tidak bayar. Benar. Mereka ada yang mukim, baik Ada yang yaumian atau tadi apa tadi satunya? Wajib. Wajib. Itu kan ada butuh makan, Tuh. butuh kopi, butuh teh. Itu dari Kalau mana? makan anak-anak, ya makannya anak-anak itu mereka bawa. Oke. Bawa bontot seadanya saja, nggak boleh berlebihan. Karena kita memukul rata saja. Kemudian mereka bawa mie, biasanya 1 bungkus, sama bawa telur 1 untuk kita racik sarapan pagi mereka. Gitu. Jadi Ustadz enggak menyediakan, tapi mereka bawa sendiri. Tapi kalau untuk ustadz-ustadznya menanggung makan ustadz-ustadznya, alhamdulillah selalu ada hamba-hamba Allah yang memberikan bantuan sembako ala kadarnya sehingga sampai sejauh ini tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Tidak ada. Bagaimana dengan anak istri nih? Karena rumah selalu rame. Dia keberatan tidak? Saya rasa tidak. Tidak. Ya. Sampai sejauh ini malahan kalau nggak ada yang mukim misalnya, atau dikit yang mukim kita merasa sunyi. Kita merasa sepi, ada yang kurang, nggak ada hiruk pikuk, nggak ada canda tawa, nggak ada yang berantem dan sebagainya. Semuanya senang, alhamdulillah. Bagaimana dengan orang-orang tua santri ini? Sejauh ini alhamdulillah dan mudah-mudahan tidak ada komplain ya. Tidak ada komplain dan tidak pernah ada kejadian yang kira-kira membawa Petaka lah. petaka lah, bahasanya apalah ya, nggak mudarat ya. Yang Nggak ada mudarat yang lah. mudarat. Nah, semuanya santai dan mendukung sekali. Semuanya mendukung, dalam arti kata mendukung itu ya, kalau anaknya nggak ngaji mereka paksa untuk ngaji pokoknya, jangan nggak kesini gitu.
Jadi ini kayaknya ada kelebihan dibandingkan TPA ya. Karena yang Betul. ngajar juga memang orang Gontor kan. Jadi Alhamdulillah. lebih tahu ya. Kalau kita ngaji biasa itu kan biasanya cuma ngaji ngadep, Bener, pulang. sehari seayat 2 ayat, atau kalau ikro sebaris 2 baris pulang. Pulang. Kalau ini ada kelebihannya. Ada kelebihannya. Jadi Darsul Masak itu Darsul Masak itu benar-benar kita Darsul Oh, Masak. jadi kan. ngambil Darsul Masak dulu nih. Benar, sebelum Darsul Masak dulu. Sebelum kurikulum. Oke, sebelum kita bicara panjang lebar terkait cita-cita ke depan ini. Ini kan anak-anak ini kan saya lihat pakai sarung ala-ala pondok modern ya. Iya, Itu memang diterapkan Mas? benar kita terapkan. Awal-awalnya dulu mereka pakaiannya tidak diseragamkan seperti ini dan memang sulit menyeragamkannya karena tadi sarana prasarana kita juga belum mumpuni ya. Akhirnya pasti mereka punya sarung. Ya, gitu kan? benar. Pasti mereka punya sarung, setidaknya sarung bapaknya di rumah. Jadi pakailah sarung bapakmu itu, kita seragamkan cara makainya. Peci alhamdulillah ini diberi oleh donatur-donatur. Akhirnya dapatlah peci hitam pantes semua. kayak seragam ya. Ya. Kemudian kalau sarung-sarung ini sarung mereka sendiri, tapi cara memakainya kita seragamkan. Cara-cara kita lah. Cara-cara pondok kita, modern. cara pondok modern. Biasanya ada belah tengah tuh sini. Ya benar, seperti yang Ustadz pakai ya. Yang lebih ekstrim kadang-kadang sampai ke bawah. Gaya. Iya, Pakai gesper ya? Pakai gesper, ikat pinggang di luar. Ini masih ada yang tebal ini masih. ada yang tebal. Masih. Coba sini dek. Ah, Ini konsepnya nih. Coba tolong di shoot nih. Nah, kayak gini nih. ya, Ini ikat pinggang di luar. Ala-ala pondok modern. Ini dengan baju dimasukin. Ini masih tebal ini, biasanya kecil biasanya. Kecil. Oke, terima kasih. Siapa namanya? Bima. Senang belajar di sini? Enak? Pengen masuk kantor nanti? Sebenarnya sama Ustadz. Oke. Tempat pembelajaran di sini? Buat pembelajaran untuk sementara di sini sama di dalam. Sini sama di dalam? Ya. Sama di rumah pohon juga. Yang 40 orang tadi? Ya. Langsung blek? Blek. Mereka mencatat, lamanya hanya mencatat aja, mencatat materi. Setelah itu nanti mereka yatabasyarun. Oke. Mereka akan menyebar sambil menghafal. Oke. Dan ini tidak ada, maksud saya tuh pembagian kelompok. Tidak ada. Dia mungkin kelas 1 SMP, kelas 3 SD. Nggak ada. Semuanya pukul rata. Bahkan yang luar biasanya, yang SD malah lebih cepat hafal daripada yang SMP. Bagaimana? Tidak jarang. Bagaimana kalau ada yang baru masuk ketika mereka sudah berjalan perjalanan? Mereka wajib untuk mengakomodir semua hafalan dari awal. Mengakumulasikan dulu. Kemudian store ke Ustadz. Nih, Biar sama rata dengan kawan-kawannya. Ya risiko mereka datang baru. ini kalau kita bicara cita-cita ke depan, akan Ustadz jadikan apa ini? Ya, saya punya cita-cita ini memang benar-benar jadi pondok pesantren yang definitif ya. Secara legalitas dan sebagainya. Namun harapan besar saya adalah kita dibawa ayuman oleh Kuliatul Mu'allimin Al-Islamiyah atau KMI Gontor dengan kurikulum yang dipakai di Gontor benar-benar. Nanti pembangunan musola dan juga asrama kita selesai, saya akan benar-benar membuka pendaftaran untuk anak-anak dengan konsep yang sama, tidak membayar tapi mampu kita mensejahterakan, mendidik mereka. Tidak perlu ke Gontor untuk menjadi alumni Gontor, tapi bisa sekolah mondok di pesantren Al-Iskandari untuk mendapatkan ilmu yang sama persis dengan Gontor. Menyangkut biaya dan sebagainya mungkin jauh ke Gontor, di sini sudah alumni Gontor sudah siap untuk menjembatani mereka. Pun pondok-pondok alumni yang lain, kawan-kawan alumni Gontor, pondok alumni Gontor termasuk Arisalah, Darul Qolam, Darun Najah yang ingin membantu kami untuk berjuang di jalan umat ini, kami persilakan monggo untuk membantu. Artinya untuk awal ini masih kategori ekskul lah ya? Ekskul dan persiapan. Ya, persiapan menuju ke pesantren yang secara utuh, ya, secara tamat. Sampai kapan ini konsep seperti ini akan diterapkan di sini dengan tidak membayar, Ustadz tidak dibayar? Insya Allah kami istiqomahkan karena kami sudah rembuk dengan keluarga bahwa ini akan menjadi jariah. Oke. Dan kita akan pertahankan ini untuk sampai kapanpun. Semoga Allah memberikan kita berkahnya. Artinya pihak keluarga setuju ya? Setuju, alhamdulillah. Nah sekarang yang mulai tahap-tahap pembangunannya apa aja nih? Mungkin yang perlu dikasih tahu nih, yang sedang dibangun. Kita baru saja mendapat bantuan dari hamba Allah, itu musola itu bukan stagnan, tapi memang karena mengeringkan dakcornya kemarin, itu sudah mulai keras, baru sudah selesai membangun WC dan juga tempat wudhu putri di belakang. Mungkin kita perlu ke situ. Boleh? Boleh. Ya. Sekarang menuju ke lokasi bakal musola ya Pak? Ya, musola. Namanya Musola Nurul Fauzi. Nurul Fauzi. Ini dari hamba Allah ya? Dari hamba Allah ya. Hamba Allah semua ini. Karena juga yang ngajar juga hamba Allah ya. Betul. Apa namanya? Sering dikatakan hamba Allah karena mereka tidak mau menyebutkan identitas mereka. Honor juga dari Allah ya? Iya. Nah, ini dia lokasinya.
Nah, ini musola Nurul Fauzi ini luasnya 5 kali 6 meter. 5 kali 6 meter. Iya. Dengan kiblat mengarah ke sana. Ini nanti akan dibuat pengimaman di sini biar hemat untuk satu baris soft anak-anak. Cukup lah kali ya. Cukup untuk sementara waktu. Gitu kita siapkan untuk perluasannya ke sana seandainya nanti mendapat tambahan lagi bantuan dan perluasan musolanya kita buat ke arah sana. Jadi ini baru tahap dak ya. Ini tahap Dan dak, lantai ya. Dan lantai setelah ini akan naikkan tiang, cor slop, atap dan finishing. Oke. Ini belakangnya apa nih di belakang kalau boleh tahu nih? Ini Sungai Ogan mati. Kenapa ada kata matinya? Karena memang tidak diaktifkan lagi. Yang semula memang ini adalah aliran Sungai Ogan asli. Nggak tahu sudah berapa usianya. Yang jelas suasananya, kondisinya sudah jadi hutan seperti ini. Tapi Artinya- airnya tidak pernah kering. Artinya tidak ada pemiliknya dong ini. Kira-kira seperti itu. Karena Milik sungai? Allah. Ya, milik Allah. Oke. Nah, selain dari sini kan, ini kan ngambil yang lahan di pinggir ya. Mm-mm. Nah, ini kan lahan punya kita semua lah kan. Iya. Ini ditanami apa nih? Macam-macam. Untuk sementara waktu ini sayur. Kemudian sudah kita tanam juga bibit-bibit buah super. Seperti di pinggir jalan itu, Pak Wiwin itu lengkeng super semua. Dan ini pokat-pokat super semua. Yang insya Allah ketika indukannya nanti berbuah, mereka juga berbuah. Ada duren, duku, dan sebagainya. Nanti ketika musim buah, anak-anak juga bisa memanjakan mata dan memanjakan rasa juga. Siapa ini yang ngelola ini? Yang ngelolanya ada Mas Gondrong kita panggil. Dia ada domisilinya di belakang asrama anak-anak itu. Nah, artinya ini nanti akan ya bisa dikatakan untuk konsumsi sendiri mungkin ya. Betul. Mungkin kalau ada lebih mau dijual juga. Dijual kan ya? juga. Nah, ini masuknya kemana nih? Masuk ke pondok? Masuk ke pondok, Apa ke keluarga? ke keluarga juga ada. Karena untuk sementara waktu pondok belum memerlukan hasil dari Oke. pertanian. Artinya perkebunan. ini kalau sudah rembuk keluarga tadi, kalau ke depan mungkin Ustadz ada rencana pengembangan, baik itu pengembangan fisik dan lain sebagainya, bisa Benar. dong dipakai? Bisa, alhamdulillah insya Allah bisa. Yang paling penting itu sayang kalau ini dirubah konsepnya, jadi pemandangannya kurang hijau. Kehijauan inilah yang membuat dia alami dan cantik dan unik gitu kan. Kalau gedung-gedung semua nanti kayak penjara. Jadi ini ya, seluas ini ya? Seluas itu Pak Win, sampai ke seberang jalan itu juga masih lahan kita. Seberang jalan situ? Ya, Ada cita-cita ingin mendirikan pondok pesantren beneran? betul. Insya Allah kita mohon doanya pada semua subscriber Mas Wiwin semuanya. Amin. Tahun depan lah insya Allah kita akan undang Mas Wiwin lagi kalau ini sudah kita launching untuk pengesahannya kan, letakan batu pertama atau dan lain sebagainya oleh pihak-pihak pemerintah. Siapa nanti akan bisa kita undang, entah itu Pak Gubernur atau Pak Bupati dan sebagainya, untuk benar-benar legalitas kita sebagai pesantren yang seperti yang kita harapkan. Pesantren memang benar-benar Benar, Jadi pesantren walaupun, full, ya. walaupun sekarang Darul Masa'i, Darsul Masa, tetap mereka juga ya anak pondok. anak pondok. Ya. Oke, tadi ada ini, ada apa namanya, papan bunga itu apa itu? Papan bunga ini adalah wakaf juga dari hamba Allah juga. Karena dia melihat di sini seperti rumah itu banyak lukisan-lukisan. Saya hobi melukis-lukis pakai cat dan sebagainya. Akhirnya ketika dia main ke sini, Ustadz bisa bikin senang kembang-kembang gitu kan? Oh benar saya bilang. Gimana kalau usaha papan ucapan bunga itu? Oh mahal Pak, saya nggak punya modal. Saya punya banyak gitu. Dan nggak saya jalankan lagi. Sudah besok saya bawa. Akhirnya dibawa. Akhirnya saya ajarilah anak-anak. Alhamdulillah itu sudah tinggal dipesan lagi. Tinggal kita kasih nama untuk apa gitu. Oke, menarik. Terakhir Tat, Oke. ya terakhir mungkin harapan terbesar Ustadz ke depan dan mungkin juga pesan-pesan baik kepada santri maupun kepada orang tua dan kepada masyarakat. Ya. Harapan saya yang pertama pesannya adalah untuk orang tua dulu ya, untuk para orang tua sekalian dimanapun kalian berada, jangan pernah menelantarkan pendidikan anak dalam segi agama dari dasar ya, nggak usah ngejar bahasa Korea, nggak usah ngejar bahasa Jepang. Bukan tidak penting ya? Bukan tidak penting, karena Al-Quran mengatakan inna anzalna al-Qur'ana Arabiyyan. Oke. Al-Quran itu diturunkan Allah dengan bahasa Arab. Sholat kita bahasa Arab, berdoa pun tidak ada orang ciu-ciu pakai bahasa Cina, tidak ada. Orang Cina pun bahasa Arab dia berdoa. Sholat juga seperti itu. Akhirnya pada intinya pada orang tua sekalian, ayo giatkan, girohkan nafsu kita untuk mendidik atau menyekolahkan anak kita di tempat-tempat agama, agar mereka punya bekal setelah dewasa nanti. Ketika mereka tersesat, mereka akan kembali lagi ke jalan yang benar. Kalau kita tidak ada fondasi agama itu, mereka tidak akan bisa, nggak ada jalan pulang. Kompasnya rusak, tidak ada jalan pulang. Benar-benar.
Kemudian untuk para santri, harapan saya agar mereka menjadi anak-anak yang selalu istiqomah, soleh dan soleha, mampu mengemban amanah orang tua, menjalankan ilmu-ilmu yang walaupun setitik yang kami berikan ini, agar itu bermanfaat bagi mereka, bekal mereka menuju hari dewasa mereka nanti. Saja. Mungkin cukup ya. Ini pergesahan dengan Ustadz Farhan Jadid. Ini tadi kami sempat bincang-bincang sebelum direkod. Kalau saya boleh menyimpulkan, beliau ini belum sampai level kiai. Betul. Belum. Syarat-syaratnya tadi Masih- kan, yang masih- tidak perlu kami ulas di sini. Masih ustadz biasa ya. Ya demikian ya, mudah-mudahan ini bermanfaat dan kita doakan ini semoga Amin, amin. cita-cita Ustadz ini ya terkabul Amin ya rabbal dan alamin. pondok ini menjadi besar Amin, amin. dan anak-anak juga betah Amin. dan orang tua juga yakin dan percaya menitipkan anaknya di Amin. pondok Insyaallah. Alam Al-Iskandari modern. Al-Iskandari modern. Oke. Demikian kami ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.